Video kali ini saya akan mempersembahkan meditasi mengembangkan pikiran cinta kasih. Meditasi ini sangat bermanfaat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, karena telah melakukan kebajikan dengan pikiran cinta kasih, juga kepada orang-orang yang tinggal serumah, terutama kepada makhluk-makhluk yang tidak tertampak, kepada hewan-hewan, bahkan kepada unsur kehidupan seperti tanaman-tanaman yang ada di rumah. Berarti melakukan kebajikan juga bagi mereka semua, sehingga seisi rumah bisa hidup berdampingan dengan harmonis, dengan damai dan bahagia. Karena sifat dari gelombang cinta kasih yang otomatis terpancar dari getaran pikiran cinta kasih kita, ini bisa menyehatkan dan menyembuhkan, bisa menenangkan, membuat damai dan bahagia. Sehingga hidup berdampingan, damai dan bahagia. Dan orang yang melakukan meditasi cinta kasih setiap hari di rumah, maka rumah itu pun akan menjadi terang, bercahaya. Dan rumah itu akan mendatangkan rezeki dan keberuntungan. Ada banyak berkah yang akan diperoleh. Bisa tidur dengan nyenyak dan bahagia, bebas dari mimpi buruk, bangun dengan tubuh, fisik dan mental yang segar, sehat, dan kuat. Disukai oleh banyak orang, bahkan disukai oleh bukan orang, yaitu makhluk-makhluk halus, hewan-hewan, unsur-unsur kehidupan yang ada di rumah kita. Unsur kehidupan seperti tanaman-tanaman, sehingga tanaman-tanaman di rumah akan tumbuh dengan subur, berbunga dengan aroma yang sangat
menyenangkan, berbuah manis. Kemudian orang ini tidak mempan senjata dan racun. Tapi ingat, ini kalau meditasi pengembangan cinta kasihnya sudah sempurna. Seperti orang-orang suci. Kalau baru 1 bulan sudah nantang-nantang orang, saya berani minum racun, boleh tusuk perut saya, pasti tetap mempan. Karena itu tidak usah takabur. Kemudian wajahnya menjadi terang dan bercahaya, mempesona. Otomatis rezeki dan keberuntungan akan mengalir dengan lancar dan sempurna. Mudah melakukan konsentrasi. Bahkan pada saat melakukan meditasi dengan objek-objek yang lain, mudah konsentrasi. Konsentrasi dalam belajar, konsentrasi dalam bekerja, konsentrasi pada saat berhadapan dengan orang lain. Kemudian orang itu akan bisa terlahir di alam Brahma apabila dalam kehidupan sekarang belum mencapai kesucian. Dan orang ini menjelang meninggal, batinnya, pikiran dan emosinya tidak cemas dan gelisah. Tidak muncul khawatir dan ketakutan. Bahkan dia bisa berada di dalam ketenangan dan keheningan bila dia mempersiapkan diri menjelang kematian dengan meditasi. Ya, ini berkah-berkah yang diperoleh bukan karena pemberian, tetapi sebab dan akibat dari membuat sebab meditasi mengembangkan pikiran cinta kasih. Dan bagaimana kita melakukan pengembangan pikiran cinta kasih? Duduk dengan tenang, relaksasi total fisik dan mental, kendorkan seluruh tubuh, kendorkan pikiran dengan tidak berpikir dan mengingat apa-apa. Terus konsentrasi, objeknya adalah pikiran. Nah,
tidak seorang pun tahu di mana letaknya pikiran. Ternyata bukan pada otak manusia. Karena itu, supaya mudah kita sepakati bahwa pikiran itu berada pada dahi kita, sehingga kita mudah konsentrasi pada pikiran. Ya, konsentrasi pada pikiran yang kita sepakati berada di bagian dahi. Mengembangkan pikiran cinta kasih dengan mengulang, merenungkan, membayangkan dengan penuh keyakinan, menyadari dan merasakan terjadi pada saat ini, yaitu pikiran kita berkembang cinta kasih. Konsentrasi pada dahi, ya, pada pikiran di dahi. Renungkan berulang-ulang selama 15 menit. Saya bahagia. Bayangkan, sadari, rasakan pada saat ini kita benar-benar bahagia. Demikian pula, saya bahagia, sejahtera, damai. Saya bahagia, sejahtera, penuh kedamaian. Saya bahagia, sejahtera, penuh kedamaian. Tidak usah berpikir dan menganalisa bahagia, sejahtera, damai itu seperti apa. Tapi masuklah, beradalah pada kondisi bahagia, damai, dan sejahtera. Seperti kita memasuki sebuah telaga yang bening, sejuk airnya, kita masuk ke dalam telaga dan kita hanya merasakan sejuknya air telaga. Demikian pula, maka pikiran kita atau batin kita akan berkembang menjadi bahagia, sejahtera, penuh kedamaian. Demikianlah video kali ini. Terima kasih.